Halo YouTuber. Nah, hari ini hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini kontennya batikan, guys. Karena ini kita ada di tempat resmi ya. Jadi hari ini saya ada di kompleksnya BPPT di namanya Lab Tiap. Itu tempat riset ya, laboratoriumnya yang riset untuk agro dan bio, masalah biologi lah. Aku ya nggak terlalu mudeng, tapi ini hari ini kita akan menguji base biosmart ini mengenai masalah mikrobanya. Jadi hari ini ada di lab ini. Minggu lalu sudah diuji mengenai aliran udaranya. Nah, jadi nanti saya akan tanya ke teman-teman yang menguji hasilnya seperti apa, masukannya apa, lalu ya harapannya ke depan ini bisa berguna sampai seperti apa sih, gitu loh. Jadi pagi ini di sini sudah tidak boleh masuk bisnya, ya, karena di dalam nanti akan Anda lihat teman-teman udah pakai APD, karena di dalam ini mereka mengeluarkan apa ya, ngasih sampel, nggak tahu nanti apa sih itu sampel, nggak tahu virus atau bakteri, ya toh, untuk dilihat nanti. Ya nanti kita akan tanya ke penelitinya. Yang penting kita sekarang lihat-lihat dulu, ya, karena ini masuk nanti dan kalau orangnya keluar itu bakal disteril di sini. Yuk kita lihat-lihat yuk. Oke teman-teman, pagi ini saya sudah bersama Pak Rofik ya Pak ya? Ya. Dari BPPT ya Pak? BPPT. Oke, mungkin bisa perkenalan Pak, bagian Ya. apa, terus Ya. dalam tim ini gimana? Oke, iya. Jadi saya tepatnya di Pusat Teknologi Bioindustri. Ya. Kita bekerja ya tentang bioteknologi, tentang mikroba gitu ya. Nah, untuk di proyek ini kita dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tentang sirkulasi udara, ya kita bilangnya WBS, Work Breakdown Structure. Nah, WBS 1 itu menguji tentang aliran udara, HVAC gitu ya. Ada WBS 2 itu tentang pengujian mikrobanya, paparan mikrobanya. Ya. Kemudian ada WBS 3 bagian saya, itu bagaimana membuat SOP dan standarisasinya. Nah, itu yang di proyek yang di BPPT. Oke. Berarti Pak Rofik nanti setelah ini penelitian ini yang WBS 1, WBS 2, Pak Rofik akan ngerangkum lalu SOP-nya harusnya seperti apa? Jadi sebenarnya di SOP dan standarisasi itu kita mengatur secara, jadi nanti pada saat penumpang SOP ada SOP penumpang, SOP driver, SOP yang di base ini operator base ya. Kemudian ada standarisasi. Standarisasi itu misalnya seperti bagaimana HVAC-nya. Kemudian bagaimana kalau itu ada UV-nya, itu UV yang seperti apa, karena UV itu macam-macam ya, panjang gelombangnya. Nah, itu seperti apa. Sehingga pada saat nanti base ini dioperasikan, itu dipastikan atau memberikan apa istilahnya ya, penumpang itu aman lah ya. Aman itu ya. Ya. Betul. Gitu. Oke teman-teman, lah ini loh kekurangannya kita ini, karena kan kadang-kadang ya Pak, di masa pandemi kan orang panik. Betul. Jadi waktu bilang, oh yang penting kasih UV. Wah UV-nya itu wes pokoknya jualan UV, wes laris gitu loh. Padahal kadang-kadang nggak standar atau mungkin bahaya ya gitu ya. Bahaya. Jadi kalau kita bicara UV ya, ini sedikit tentang UV itu panjang gelombangnya bermacam-macam. Ada yang dari 200, ada 220, ada 254. Ya selama ini yang banyak dipakai 254. Nah itu bahaya terhadap paparan manusia, baik mata, kulit gitu ya. Nah, kita sarankan sebenarnya untuk aplikasi seperti ini yang di tempat umum itu pakai yang 207 sampai 222. Itu aman dan dia bisa membunuh virus. Nah, itu mungkin kalau kita pasang di dalam kabin boleh. Tapi ya kalau pada saat digunakan harus nggak ada orang. Dimatikan nanti. Tapi kalau yang di HVAC di dalam pakai 254 nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gitu. Karena dia nggak memapar keluar. Jadi ini nanti tugasnya Pak Rofik supaya ini ada SOP-nya. Anda numpang bis itu juga harus ngikutin prosedur. Kami operator juga ngikutin prosedur. Regulator juga nanti diberi masukan supaya ini loh yang benar seperti ini, sehingga bis ini harapannya bisa direplikasi ya Pak. Sehingga lebih banyak, sehingga transportasi bisa berjalan. Karena kita akan jadi endemi nih ya Pak ya rencananya. Itu karena kemarin juru bicara COVID untuk pemerintah itu Pak Wiku, dia udah bilang bahwa 80% staf ahli istilahnya, ahli dari WHO
bilang bahwa ini akan menjadi endemik. Oke. Ya, artinya kita harus menyiapkan ini semua. Ya, kita betul. nggak mungkin selama ini akan seperti ini terus. Betul, Kita diem betul. atau di rumah atau Ya. beraktivitas. Betul. Sehingga kita harus menyiapkan. Kalau membuat suatu angkutan darat berarti harus kita buat Yang aman seperti apa? Ya. Betul. Sehingga nanti masyarakat itu yakin bahwa saya menggunakan bis umum itu dijamin aman. Ya. Nah, itu kita harus action. Nggak mungkin Ya. kita selama ini harus diem di rumah terus ya. Betul, Nah, betul. itu. Karena ini akan menjadi endemik, long term. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ya. Rafiq. Ini semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berguna untuk Ya. masyarakat dan negara kita. Betul. Ya, Amin. terima kasih Terima Pak Rafiq. Ya. Oke teman-teman, nah kali ini kita bersama Pak Riki. Beliau ini peneliti di BPPT, bagiannya WBS 1 mengenai aliran udara ya Pak. Betul. Mungkin bisa perkenalan Ya. sama bagian apa Pak? Baik, jadi dalam program ini kita terbagi ke dalam 3 WBS. Yang pertama distribusi aliran udara, yang kedua mungkin yang mengenai nano coating, dan yang ketiga SOP Pak Rafiq Ya. tadi. Jadi porsi kami di WBS 1 itu di distribusi aliran udara Pak. Ya. Jadi kita akan memprediksi atau melihat dinamika aliran fluida yang ada di dalam kabin bus. Itu Oke. mungkin Di bis ini kemarin sudah diuji ya Pak, aliran Sudah. udaranya Pak? Jadi kita melakukan 2 pekerjaan utama Pak. Yang pertama simulasi, Ya. yang kedua pengujian visualisasi. Jadi untuk saling memvalidasi. Oke. Jadi teman-teman, bis ini sudah agak lama di sini. Minggu lalu sudah dia lakukan uji aliran udaranya. Betul. Nah, Pak Riki ini kan yang uji. Sekarang saya tak tanya, Pak, kalau gitu paling aman di bis ini duduknya di sebelah mana, Pak? Ya itu sebetulnya relatif ya Pak ya. Kalau misalnya dari ini memang ada beberapa sisi-sisi yang lebih aman dari yang Ya. lain. Tapi pada prinsipnya semua tempat duduk itu ya sama lah. Oke ya. Ya. Nah, tapi kan nanti kita kan tugasnya berarti kita akan membuat keamanannya rata toh Pak Betul, di semua tempat kan gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, jangan yuk nanti wah katanya Pak Riki yang aman yang di belakang sopir atau yang di belakang sendiri. Enggak, kita justru dimasukkan ke BPPT, kita minta pendapat dan diteliti di sini supaya apa? Supaya rata semua. Betul. Mau di baris yang kiri, tengah maupun kanan, depan, belakang, Ya. itu bisa rata semua ya Pak ya. Betul. Oke. Dari sisi keamanan udara. Berarti pertama kali kan disimulasi berarti pakai komputer Pak. Betul Pak, metode komputasi numerik. Nah, terus besoknya kan di Validasi dengan validasi. visualisasi. Hasilnya gimana Pak? Maksudnya mirip sama simulasinya Ya, atau? untuk saat ini hasil dari simulasi awal kami dengan data yang terbatas ya Pak. Data awal itu kita masih data dari teman-teman laksana. Ya. Nanti juga kita akan melakukan pengukuran sendiri. Ketika data sudah komplit, kita akan melakukan simulasi ulang. Oke. Tapi untuk simulasi inisial ini memang sudah valid dengan pengujian Ya. distribusi. Berarti yang simulasi komputer sama visual Sudah sinkron. sinkron Ya. gitu lah ya. Untuk kedepannya, jika kita mau mengoptimalkan dengan mengubah parameter di simulasi, kita sudah yakin bahwa karena Oke. simulasi pertama sudah valid. Oh, Jadi untuk optimasi nanti kita bisa pakai komputer dulu lah ya. Settingan iya, dari kalau eksperimental kan mungkin terbatas ya Pak ya. Ya. Perubahan velocity. Dan cost-nya kan tinggi kalau Betul. langsung ini nyoba dibuat di sini, Itu nyoba dibuat. kelebihan komputasi numerik Pak. Jadi kita bisa merubah parameter dengan leluasa lah ya. Ya. Guys, orang kita ini sudah canggih. Saya ini sampai merinding. Ini masuk komplek ini aja saya langsung kerasa IQ-nya naik beberapa tingkat tuh. Karena apa ya? Saya yakin sih kita ini dengan lab yang ini sebenarnya juga banyak yang apa ya bisa menyelesaikan masalah. Cuma kadang-kadang nggak terekspos. Kayak gini kan. Ini kan bayangannya kita, wah mestinya aman kayak gini lah. Ini kan kita perlu validasi di laboratorium dan tentunya perlu minta masukan. Sehingga ya itu tadi kalau mau ngubah supaya jangan cost-nya terlalu tinggi Pak. Betul Pak. Jangan wah nyoba bikin ducting di tengah atau ductingnya di mana, oh udah itu ternyata nggak jadi kan sayang. Betul. Oke. Terus setelah ini berarti ini bakal ada di sini lagi untuk tetap diuji ya Pak? Betul. Jadi setelah ini kita kan kemarin sudah memvalidasi hasil simulasi. Ya. Jadi simulasi kita sudah sinkron. Nanti setelah dari sini mungkin kita akan mengadakan pengukuran ulang Pak dengan beberapa parameter yang kita tambahkan seperti tekanan di dalam kabin yang kemarin kita belum dapat datanya. Itu akan kita lengkapi. Kemudian kita masukkan ke simulasi yang kedua. Oke. Nah di situ juga jika memang butuh optimalisasi, nanti settingan parameter-parameter yang optimal kita coba masukkan di
perangkat lunaknya. Ya. Nah, terus gini Pak, ada nggak perbandingan base yang ini sama base yang biasa, yang sistem sirkulasinya nggak seperti Biosmart ini? Karena kan harapan dari saya, Betul. base-nya yang Biosmart ini kan saya baru punya satu. Ya. Harapannya kan base yang lain bisa dilengkapi atau dibuat supaya sirkulasinya juga aman, tapi tentunya cost-nya nggak terlalu tinggi. Ya. Jadi untuk saat ini kita baru menguji satu bis ini saja, Ya. Pak, ya. Kita belum mengadakan pembanding. Tapi memang dengan beberapa transportasi massal yang lain, memang ada perbedaan di sisi return air. Return air yang lain itu kebanyakan di tengah juga, di atas juga, Ya, betul. di atas. Jadi memang aliran udara itu Turbulen, banyak membentuk turbulensi dan konveks. Tapi kalau ini lebih baik dari sisi return di bawah, sehingga arah aliran itu jatuh dari atas ke bawah. Walaupun memang masih banyak yang masih ada beberapa yang Ya. perlu kita optimalkan. Oke, ya harapannya sih semoga dari penelitian ini nanti yang bis-bis yang lain pun kita bisa diperiksa lalu diberi masukan gimana yang Ya. optimal dengan budget yang ekonomis, Pak. Oke teman-teman, demikian ini berarti dari WBS 1. WBS 1 ya kan, WBS 1, WBS 2, WBS 3. Oke, nantikan terus tanya jawab dengan teman-teman peneliti di sini. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita sudah tanya mengenai WBS 1. Ini sekarang kita tanya sama yang bertanggung jawab di WBS 2 dengan Ibu Silva. Mungkin bisa dijelaskan Bu, perkenalan sama di bagian apa gitu. Oke. Teman-teman, saya Silva Abraham dari Pusat Teknologi Bioindustri Laptiap BPPT. Nah, di sini kami akan melakukan uji namanya uji tantang ya Pak, dari challenge test. Jadi prinsipnya adalah kami menguji HVAC sistem yang sudah dipasang di bis itu terhadap reduksi mikroorganisme airborne yang sengaja kami inokulasikan di bis. Selain itu juga kami melakukan pengujian terhadap bisnya kan katanya beri nano silver coating ya. Betul. Pak ya. Jadi kami juga sekalian menguji efektivitas nano silver coatingnya itu terhadap sama reduksi mikroorganisme airborne yang sengaja kami inokulasikan, kami kontaminasikan di bis. Jadi nanti per satuan waktu ada interval waktu tertentu kami lakukan sampling. Jadi di sini ini ada tim sampling nih Pak. Tim sampling yang akan melakukan sampling jumlah mikroorganisme yang masih tersisa atau mungkin yang sudah tidak ada nantinya setelah sistem HVAC itu dijalankan. Nah, ini kita lihat prosedur samplingnya ya Pak ya. Jadi nanti dilakukan swab test, diambil di beberapa sampling site. Ini juga di manekinnya nanti juga diambil di bagian wajah Pak, karena kan bagian wajah yang yang rentan untuk terpapar. Jadi nanti kami lakukan itu, kemudian nanti hasil sampling ini dibawa ke lab. Di lab, teman-teman di lab standby untuk processing. Jadi nanti mikroba yang ada di swab tadi itu kita tumbuhkan di media. Lalu nanti setelah kita inkubasi 24 jam kurang lebih itu dihitung jumlahnya. Jadi kita tahu per satuan waktu berapa sih reduksinya, berapa sih pengurangannya. Apakah nanti setelah misalnya 4 jam itu 0 atau malah pada spot-spot tertentu kan ini kita sampling, ada sampling site banyak ya Pak ya, ada beberapa sampling site yang kami tentukan berdasarkan hasil uji asap kemarin. Jadi dari hasil uji asap kemarin itu kalau tidak salah di bagian sini itu ada vortex atau turbulence ya. Jadi kami prioritaskan untuk sampling di bagian tengah ya. Kalau bagian pinggir kemarin hasil uji asap aman Pak. Jadi dari inletnya langsung ke outlet. Dari outlet nyemburnya ya, terhisap ya. Terhisap. Jadi mungkin aman. Tapi kami ini kan kelihatan teman lagi itu. Berarti ini
menggunakan apa ya, Bu? Menggunakan virus beneran atau? Bukan, kita nggak berani kalau menggunakan virus, Pak. Jadi kita menggunakan bakteri yang kita sebutnya airborne bacteria. Oh. Jadi bakteri yang memang sifatnya dia hampir sama ya. Ya, jadi melayang-layang, ya melayang-layang di udara seperti itu. Oke, berarti bakterinya ini secara khusus dimasukkan, tapi nggak berbahaya kan? Bakterinya tidak berbahaya, insya Allah tidak berbahaya. Oke, tapi memang kita nggak bisa masuk karena untuk supaya bakteri yang dari tubuhnya kita nggak mengkontaminasi ini ya. Makanya teman-teman memakai APD lengkap, Pak. Jadi memang yang nanti kita tumbuhkan di sini, yang kita hitung itu memang hanya bakteri yang kita inokulasikan tadi, yang kita semprotkan di bis. Berarti teman-teman di sini misalkan ini 4 jam, nunggu 4 jam di dalam? Enggak, nanti setelah sampling kemarin saya agak lupa berapa, kemarin kita sudah simulasi, setelah 2 atau 3 kali sampling turun dulu. Atau sampling kedua ya, kalau nggak salah sampling kedua. Berarti sampling turun 1, dulu. ambil semua, kasih ke lab ya? Ya, kasih ke lab, teman lab processing. Begitu. Gitu teman-teman, jadi ini penelitian yang di sini ini nggak main-main. Harusnya kalau ada dokumentasinya lengkap, itu akan sangat menarik ya kayak ini Geographic kita belum sampai sekelas National Geographic kali Pak. Ini insya Allah teman-teman mendokumentasikan setiap ini. Jadi di bis kita pasang kamera, di lab kita pasang kamera. Jadi selama 8 jam kurang lebih atau beberapa kali sampling lah paling tidak itu terdokumentasi. Karena samplingnya kan sebetulnya pengulangan ya Pak ya, kurang lebihnya sama. Jadi teman-teman yang ini benar-benar live dari dalam bis karena kita tadi udah nggak bisa masuk dan tadi di pintu masuknya bis itu ada kayak ruangannya itu apa ya? Itu namanya buffer zone Pak. Buffer zone? Ya, karena kan kondisi di sini harus steril ya Pak. Ya, betul. Jadi bis itu sebelum kita lakukan pengujian itu kita fumigasi dulu. Kita fumigasi dulu, kita hilangkan kontaminannya, kemudian setelah fumigasi itu kita seal bisnya, sehingga nanti yang masuk ke bis itu harus menjaga agar tubuhnya tidak membawa kontaminasi bakteri, jadi benar-benar atau mikroorganisme, jadi benar-benar yang nanti ada di bis, yang bersirkulasi di bis itu adalah bakteri atau mikroorganisme yang kita lakukan untuk pengujian, yang kita masukkan untuk pengujian. Berarti ini harapannya bakterinya masuk, setelah tiap berapa jam, harapannya misalkan tiap 2 atau 3 jam disirkulasi, diambil sampel, kalau misalkan setelah 3 jam ternyata sudah kosong, berarti bisa dianggap ini efektif dalam 3 jam sudah kosong ya bakterinya gitu ya. Secara simulasinya seperti itu. Teorinya kira-kira seperti itu. Karena kan teorinya ini manekinnya tidak mengeluarkan. Nah, itu Pak. Dan teman-teman sudah semua pakai Google, pakai N95 dan lain-lain supaya mencegah mereka bukan kontaminan, bukan sumber kontaminan. Betul. Tapi kan kalau penumpang nggak bisa nanti Pak. Ini ya, tapi pasti ada bisa dihitung lah ya marginnya kira-kira masih pada titik aman enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman penumpang itu bernafas mengeluarkan bakteri atau apapun, harapannya segera terfilter dengan ini, bisa dihitung. Oke, terima kasih banyak ini Bu Silva, dan saya berpikir ini, saya ngelihat aja ini, saya udah tidak bisa bayangkan, karena kami ada grup WA kan, dan kemarin juga dari timnya Ibu, sudah posting gambar, udah nyiapin manekin, ini nyiapin manekin, dikasih baju, ini tangannya dipompain supaya benar-benar menyerupai. Kenapa? Karena itu aliran udaranya kan ya istilahnya kalau yang bodinya streamline sama kayak saya gini kan beda. Ya. Jadi kita kasih dimensi Pak. Kan susah cari manekin yang posisinya bisa duduk begitu Pak. Jadi kita kemarin beli torso, kemudian untuk mengisi dimensi tangan dan kaki itu kita masukkan balon supaya ada dimensi tadi. Betul. Makanya saya bilang bahwa kalau Anda ngelihat video ini sekilas atau ngelihatnya sekarang, oh kayak gitu, ini tidak cuma kayak gitu ya guys, ini sudah beberapa hari sebelumnya, dan ini juga bis sudah di-seal dan sterilkan juga ya. Jadi memang bis ini akan stay di sini beberapa waktu, nggak bisa dipakai mondar-mandir karena masalah sterilisasinya itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bu Silva, semoga penelitian kita ini berguna untuk masyarakat dan tentunya untuk siapapun yang berkepentingan lah untuk transportasi. Amin. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih.
teman-teman. Nah ini teman-teman yang ini yang di dalam APD ya Mas ya? Ada berapa orang ini? Ada 3. Jadi ini ternyata ribet banget teman-teman. Makanya ini bus harus ada di sini. Jadi ini nanti pakai APD. Ini mau mulai lagi. Ini mereka sudah persiapan mau masuk lagi karena tiap jam diambil sampelnya. Dan ternyata dari tadi pagi sudah mulai dari jam 6, setengah 7 mereka masuk dulu dalam kondisi steril. Ngambil sampel, bener nggak ada bakterinya karena ini sudah dari hari apa di steril. Kemudian ini namanya buffer room. Jadi nah itu yang masuk di dalam situ pakai APD di situ. Nanti waktu ngambil sampel ada timnya runner teman-teman. Jadi ini ada 3 tim, 1 sampling, runner lari, bener-bener lari ngambil hasil yang di swab itu, lari ke lab. Lalu teman-teman di lab ini dari tadi yang Anda mungkin lihat di rekaman itu nggak berhenti bekerja mengkultur bakteri ya. Tadi saya diketawain di ruang rapat karena saya tanya kenapa sih kok nggak langsung diambil dihitung hari ini. Ternyata ini bakteri yang disemprotkan di sini masih sangat kecil, jadi kalau dilihat itu nggak bisa. Nah dimasukkan ke dalam, saya pikir dianakkan supaya banyak, ternyata enggak, ditumbuhkan supaya cukup besar untuk dihitung. Itu bakterinya teman-teman. Jadi saya ikut menanyakan pertanyaan Anda mungkin, kenapa kok mesti ditunggu 24 jam? Ya karena itu, bakterinya supaya tumbuh besar bisa dihitung. Oke teman-teman, nah kali ini sangat membanggakan karena saya di BPPT ketemu banyak orang pintar gitu. Ini salah satunya Pak Sur ini dari KNKT yang beliau ini ya dari pertama kita kenalan ya Pak ya, terus mendorong saya untuk akhirnya bisa ada hasil seperti ini Pak. Mungkin bisa perkenalan sambil mungkin dijelaskan kenapa kok Pak Sur tuh saya rasa apa ya sangat concern dengan hal ini, padahal kan biasanya KNKT ngurusinya soal kecelakaan itu loh Pak. Iya, terima kasih Pak Antoni. Jadi Pak Antoni ini termasuk sedikit nggak waras karena mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi kenapa kami mendorong membohongi Pak Antoni untuk ikut mau bikin base yang bisa mencegah penularan COVID-19. Karena saya punya pengetahuan tentang bagaimana sirkulasi di pesawat. Nah, rasanya ada teman baik saya, sahabat saya, bilang, Sur, kamu harusnya punya solusi, pasti kamu punya solusi untuk hal-hal kayak begini. Kalau kamu diem saja, kamu ikut berdosa. Jadi, karena saya merasa bersalah kalau saya diem, maka saya ajak Pak Antoni, Pak Stefan dari Laksana, dari Undip, mari kita bareng-bareng menciptakan base yang tidak menularkan COVID-19. Di situ saya menyampaikan ke Pak Antoni, tak kasih gambarnya sirkulasi pesawat yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, bedanya kalau di pesawat dari atas ke bawah langsung dikeluarkan. Nah, tapi kalau di base ini energi untuk AC-nya nggak terlalu besar nantinya. Ya. Jadi dari atas ke bawah diisep, masuk ke cabin filter, masuk ke HEPA filter. Kalau si COVID-nya masih lolos, akan ditembak sama UV. Nah, di situ terus nanti dicampur dengan udara dari luar untuk disirkulasi kembali, untuk didinginkan dan dipompakan ke cabin. Nah, prinsipnya di sini yang paling penting adalah Indonesia sudah nomor 1 untuk masalah COVID. Tapi kita semua harus bergotong royong. Ada yang meneliti mengenai vaksin, ada yang meneliti mengenai ventilator, ada yang meneliti tentang genus dan sebagainya, tentang vitamin, obat-obatan. Tapi kok belum ada yang meneliti bagaimana transportasi yang aman dari pencegahan COVID. Maka dengan Pak Antoni ini yang tadi saya bilang kurang waras ini, beliaunya sangat tertarik dan ternyata sekarang dengan BPPT kita coba untuk bagaimana base ini dibuktikan bahwa kalau ada virus dia tidak menyebar. Dan di base ini juga menggunakan namanya nano silver, di mana nano silver ini di coating dengan disemprotkan ataupun dioles
Setelah kering, dia bisa bertahan 3-4 bulan. Jika ada virus atau bakteri yang nempel, protein ini akan diuraikan sehingga virus atau bakteri tersebut mati. Dan satu lagi yang diusung oleh tim ini, Sumber Alam, Laksana, sama Undip ini adalah masker herbal, di mana penumpangnya jika pakai masker herbal, jadi semua protection yang ada plus protection di hostnya sendiri dengan menggunakan masker herbal. Jadi 3 hal, environment-nya, terus hostnya, terus sama patogennya. Ya. Jadi base ini kita kan punya kiat dengan naik base yang seperti ini, selamat, aman, dan sehat. Ya. Tapi kalau kita dari kotanya Pak Anton ini Kutarjo, kalau dari Kutarjo ke Jakarta ya sekitar 6-8 jam. Ya. Kita bareng-bareng dengan banyak penumpang, artinya exposure-nya atau kita berada di dalam bis itu cukup lama, sehingga kalau tidak dengan cara menggunakan seperti ini, udaranya di atas itu turbulen. Nah, ini yang kita hindari, akan menyebabkan penularan COVID ini. Kita harapkan kita sekarang bisa membuat moto selamat, aman, dan sehat. Ya. Mungkin itu Pak Antoni. Jadi sehat sekarang ini menjadi satu keharusan di dalam dunia transportasi. Maka kita harapkan dengan BPPT masuk di dalam grup TFRIC itu adalah untuk bagaimana penanganan COVID, sehingga nanti akan dikeluarkan batasan kondisi viral load atau patogen yang boleh berada di dalam bis yang aman, tidak menularkan. Nah, dengan bukti ini nanti BPPT akan mengeluarkan standar bagaimana transportasi umum yang memenuhi standar untuk higienis, untuk kesehatan. Oke. Mungkin tujuan akhirnya dengan kita berada di BPPT, kita harapkan BPPT bisa membuat acuan, dan kalau acuan itu keluar, itu akan yang pertama di dunia. Artinya Indonesia akan leading the world, dan sekarang ini Amerika, Jerman, dan negara-negara lain juga sedang mengembangkan sistem transportasi, ya termasuk pesawat, kapal, transportasi bis, juga kereta api. Mereka semua sedang berusaha bagaimana menjaga selain kualitas udara nyaman, tapi sehat. Ya, betul. Mungkin itu Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Sur. Nah, jadi teman-teman yang kita lakukan di sini, mungkin buat sebagian orang seperti biasa, tapi Pak Sur ini yang terus terang buat saya mendorong, dan tim ini bisa terwujud juga karena network dari Pak Sur juga, sehingga kita bisa bersatu di sini. Dan dari tim BPPT tadi malam ya Pak, di grup WA dibilang bahwa penelitian kali ini tingkat keunggulannya ya istilahnya kita terobosan inovasinya ini sangat tinggi, karena ya ini yang barusan dibilang Pak Sur, kalau ini kita duluan, kita ini number 1 di dunia loh dalam soal kabin dan penelitian keamanan transportasi di dalam moda transportasi ini ya Pak. Apapun nanti ini kan bisa diaplikasikan ya kan, karena kapal, kereta api, bis, dan pesawat sebenarnya semua dalam ruangan tertutup juga ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sur dukungannya selama ini. Semoga yang kita lakukan berguna untuk bangsa dan negara kita Pak. Sama dunia Pak. Sama dunia ya. Wah, itu keren banget. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah mendengarkan perbincangan dengan berbagai ahlinya, ya kan? Apa nek sing bahasanya kayak apa? Master of Master apa? Core of the core. Pokoknya core of the core. Komen wis mantep lah ya. Dan Anda jangan salah sangka. Jangan dikira saya mudeng semua yang diomongin. Ya ndak, pokoknya kita harus play cool ya. Pokoknya manut wae lah ya, Pak. Manut gitu. Yang penting base ini mungkin stay di BPPT ini sekitar 4-6 minggu untuk penelitian ini guys. Jadi memang saat ini video ini keluar mungkin Anda belum bisa mengharapkan lihat base ini lalu lalang lagi di jalan. Pak, ya. Ini kan lama di sini Pak. Apa nggak rugi Pak nggak buat jalan? Nah ini teman-teman, kalau kita mikirnya untung rugi, Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Itu harus ada yang mau berkorban, dan saya yakin masyarakat nanti juga sangat terbantu dengan hasilnya. Makanya
buat saya ini 1,5 bulan nggak jalan, nggak masalah. Yang penting kita dapat manfaat yang bisa digunakan rame-rame. Oke. Masih ada satu ya Pak? Ya, apa? Di stagingnya. Oh iya, nah ini makanya nanti dari hasil ini kita akan tahu apakah ductingnya akan seperti ini atau akan disempurnakan. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Oke? Yang jelas selama pandemi ini kita nggak boleh diem aja, tetap berkarya ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.